Kalau gue udah ada persiapan, soalnya sebelum masuk ke ruang X itu panitia nyuruh PK-PK ya buat ambil satu orang dari setiap kelompok yang bisa dicalonkan jadi ketua angkatan. Tapi proker selain makrab apa lagi? Gue niatnya angkatan 22. Gue pribadi yang masih mikirin gue, Aang, sama S, gue nyaranin buat bikin pensi Pentas seni di kampus. Selamat datang di Dengar, Dewan Mendengar. Mari bercerita mengungkap fakta. Selamat datang di Dengar, Dewan Mendengar. Kali ini DPM Komisi 1 mengundang, lebih tepatnya mengundang SIT untuk teman-teman angkatan 2022. Ketuanya sendiri angkatan, terus juga ada ketua makrab. Sepertinya ada keluh kesah yang nanti akan disampaikan ya. Sebelum jauh kita tentang dengar, pasti kayaknya kurang etis gitu ya kalau nggak kenalan terlebih dahulu. Gue sendiri, gue jujur gue belum terlalu intens banget ngobrol banget sama lu ya. Ya, boleh silakan. Siapa Dari duluan yang Aang mau? dari Aang Dulu kok. Lu dulu. Ya, Yang muda. Sik deh. Gue yang muda sih. Gue duluan. Lu dulu nah. Ya, perkenalkan, Oke. nama gue Raihan Putra Sutrijaya, Oke. dipanggilnya Aang. Jauh banget ya. Iya jauh, karena panjang sih kisahnya. Wah. Harus jelasin gini. Nggak ngasih. Usah, Nggak butuh juga sih. Nggak butuh juga. Durasi. Prodi DKV 2022 Oke. dan gue alhamdulillahnya gue diamanahkan oleh teman-teman 22 menjadi ketua angkatan tahun ini, tahun 2022. Oke. Lu sendiri, lu siapa ya? Gue Muhammad Akbar, biasanya dipanggil Koy. Jauh lagi, makin jauhan. Makin jauh ya. Progensi. Aduh, nggak Iya. tahu deh dipanggil tuh. Nah. Terus prodinya dari prodi di kafe juga. DKP juga. Iya. Kalau wakil lu? Wakil gue dari TI. TI. Nah, itu lu kan jadi ketua angkatan dipilih atau memilih? Dipilih sih. Dipilih. tepatnya. Dipilih dari Pertama itu dipilih oleh IKM. Jadi waktu itu PKKMB hari kedua kalau nggak salah. Jadi ada sedikit masalah, maba-maba ada masalah. Oke. Jadi dipilih itu ditunjuk 6 orang, 3 cewek 3 cowok buat masuk ke ruang eksekutif. Oke. Jadi kami di sana awalnya ngasih solusi buat masalah yang Dikasih dilanggar cash. gitu Ya, yang dikasih cash. dilanggar oleh maba. Ya. Tanpa gua nggak tahu tuh, setelah itu ternyata kami ditunjuk jadi calon ketua dan calon wakil angkatan. Itu masalahnya beneran realita? Bener. Oh beneran. Terus lu dikasih solusi? Iya, gua suruh solusi. Oke. Nah, terus sana juga kami dikasih waktu 5 menit buat bikin visi misi. Ya. Itu besoknya hari terakhir itu disuruh orasi gitu. Tulis Oh, orasi. tapi lu 5 menit dikumpulin visi dan misi. Iya, itu waktu di hari kedua di ruang XC. Itu rasanya gimana tuh pas ketika di calon ini tolong dikasih bikin visi misi. Kalau gue pribadi, gue juga termasuk orang yang korban digituin. Termasuk gue tiba-tiba dipilih, ya Yudis Abdullah bisa coba gituin visi dan misi. Gimana rasanya? Enggak, kalau gue Gua udah nggak persiapan gue soalnya. Enggak, kalau gue udah ada persiapan. Oke. Soalnya sebelum masuk ke ruang X Ya. itu panitia nyuruh PK-PK ya buat ambil satu orang dari setiap kelompok yang bisa dicalonkan jadi ketua angkatan. Ya. Nah, PK gue nyadarin gue. Oh, Karena gue ngobrol dulu ya. Iya, nyadarin. Sebelum masuk ke ruang X itu gue juga udah disuruh bikin visi misi. Oke. Jadi dalam waktu 5 menit yang di ruang X ya. yang lain bikin visi misi, gue udah ada visi misi sendiri. Udah nyiapin dari awal. Karena dan itu gue juga nggak tahu tuh waktu di ruang X gue bakal dicalonin jadi ketua angkatan. Ya. Kalau gua lagi tidur daripada gue dipanggil. Gue online soalnya gue online. Lu offline? Gue offline Offline. tapi tidur. Seru gak PPKM? Aduh, Enggak, Kenapa tuh? jujur enggak. biasa aja sih. Lebih kenapa?
Pertama, bagi gue itu terlalu banyak drama ya. Ya. Banyak drama. Basi ya? Masih sudah mainan gue waktu SMA sih. Asik. Siap. Siap. Enggak, tapi jujur Oke. ini bukan dari gue sendiri sih, Ya, Bang. ya, Bukan ya. dari gue sendiri. Ya. Tapi pandangan teman-teman yang lain itu ketika ditanya pesan-pesan PKKMB, jawaban mereka itu ya kurang, nggak ada wahnya. Ya. Selain mungkin yang hari terakhir Hari ya terakhir ada ada DJ DJ. itu. Ada DJ. Nah, Iya. itu mungkin ya wah. Itu pecah sih. Itu pecahnya di situ ya. Pecahnya di situ. Pecah di situ. Untungnya ya ada Ya, poinnya di situ. untungnya ada. Ya sebetulnya kalau lu ngomong kayak gini juga ya itu kita hadir di sini biar sebagai evaluasi Iya. buat kepanitiaan selanjutnya gitu ya kan. Nggak apa-apa sih. Itu bagus. Nah, lu dari PKKMB ini akhirnya disahkan ya jadi mahasiswa ya. Ya. Ya disahkan jadi mahasiswa, dari situ lu beranjak nih. Menurut lu pribadi tuh mahasiswa bagi lu tuh kayak gimana? Mahasiswa bagi gue mahasiswa orang yang harus bersyukur lah jadi mahasiswa, karena kenapa? Nggak semua orang yang telah selesai wajib pendidikan 12 tahun, nggak semua orang yang bisa jadi mahasiswa. Oke. Ini suatu Hambatan. Ini kebanggaan. udah masuk dalam perbedaan juga Iya, kan. hambatan ekonomi sih Iya, bisa pertama berdampak. hambatan ekonomi. Ya. Kedua mungkin keinginan mereka yang Iya. ingin lanjut kerja Oh. atau gimana. Iya. Pilihan sendiri. Iya. Tapi bagi gue ini suatu kebanggaan sih menjadi mahasiswa, karena yang kita tahu mahal. Iya. Bang. Paling besar Paling gitu. besar. Sebetulnya kalau misalkan pun lu upgrade diri lu, kalau dari perbedaan ini nih, berarti berapa bulan tuh sekarang? Udah Dari 6 hampir Apa nih? 4 bulan ya lu Di sini. ya, Enggak. Di sini 3. Mah jalan 3. 3 bulan Dari awal dari September 19. pertengahan 19. Ah, itu lu ada perubahan kan dari tadinya lu siswa SMA Oh banyak Jujur sih. itu banyak banget. dari apa? Beda banget sih. Dulu deh. Kalau gua dari pertama ya pola pikir. Ya. Pola pikir ya itu berubah sih, Bang. Yang dimana kita tahu itu mahasiswa yang dengan memiliki pola pikir yang berpikir kritis. Dan gue orang yang bisa dibilang punya ego yang tinggi, keras kepala. Tapi setelah gue jadi mahasiswa, Ya. gue ketemu teman-teman yang pemikirannya jauh lebih luas, Ya. mempunyai cara untuk nenangin gue. Kayak nih salah satunya temen gue yang bisa nenangin gue ada lagi. Siap. Dan gue ya itu sih. Jadi lu menemukan orang baru di Orang lingkup, baru. karena lu dalam SMA ya 3 tahun situ aja ya lingkupnya ya. Lingkungan. Cuma Dan itu sih perbedaan yang gue rasain dari jemaat. Ketika lu lingkup baru mempunyai ide gagasan yang baru itu pasti sih upgrade. pikirannya juga sih beda mahasiswa sih. Ya, iya sih benar-benar. Dari omongannya kayak ketemu sama kating yang lain kayak obrolan kayak gini, Iya. gini. Berat sih bahasanya berat. Berat. Ada yang susah dimasuk, Iya. ada yang susah diolah. Apalagi ada teman kita yang selalu bahas pakai Waduh, filsafat. filsafat itu sama aja kayak adalah ya ada filsafat bahasa. Maaf S. Maaf, S, SK. Maaf ya. Tapi Ada dia- orangnya, ada orangnya. orangnya entar datang. Oh, Ada ntar. teman. Entar datang. Iya. Tapi dia orang paling keren sih di Iya sih. yang Filsafat ngomongin ya. Dia doang yang pembahasan. Oh, bahasa temennya paling mungkin filsafat. temennya Coki Bar. Nah, tapi itu keren. Itu keren. Setiap dia ngomong tuh pasti dengan menurut gitu. Oh, ada ininya ya. Sebetulnya kalau ada landasan itu lebih bagus. Iya, bagus. Cuma Asal kalau misalkan lu ngomong jeplak-jeplok tapi nggak ada landasan. Nah, Tapi biasanya sesuai pengalaman kan Iya, ngomong iya. itu. Ya. tapi bagi kami yang enggak yang awam lah untuk di bagian yang berat-berat kayak gitu Cuma ya. sesuai pengalaman aja. Pusing sih. Iya sih. Ya lu Keren. ya ibaratkan lu bikin makalah asal copy paste lah. Ya, Simpelnya ya, seperti gitu. itu kan. Tapi ketika lu menjadi mahasiswa, lu membuat makalah itu harus diobservasi terlebih dahulu. Iya. Ini segala macamnya landasannya seperti apa ya. Kayak gitu macam seperti tugasnya ya kan. Tapi lu tahu trilogi dari mana? Aduh. Sorry itu sih yang gue Iya, tahu lu dulu, ini. trilogi aja mungkin yang dibilang Kalibata tempe doang teman makan pahau. Gue tahu tempe, gue nggak tahu trilogi. Tapi karena gue kenal dari programnya, beasiswanya ya gue kenal dari trilogi seperti itu sih. Kalau gua kan bukan asli sini nih. Hmm. Gua dari Riau. Oh jauh juga. Gua dari Pekanbaru. Ah. Aslinya Pekanbaru.
Gue tahu Trilogi karena sebelah kan ada komplek PR nih. Ya, ya. Ya ada ya temen bokap gue, Ya. dia nyaranin kalau kuliah mending jangan di daerah situ aja. Maksudnya gue kan di Pekanbaru tuh. Iya, iya. Kalau gue masih tetap di sana, Hmm. ibaratnya itu gue masih jadi katak dalam tempurung. Ya, nggak mau keluar dari Iya, zona. iya. Jadi gue harus keluar dari zona nyaman Iya, gue. iya, iya. Dan gue nggak boleh merasa besar di daerah gue sendiri. Iya. Jadi- Walaupun akhirnya untuk daerah lu sendiri. Iya, Hmm. walaupun akhirnya begitu. Tapi gue mencoba menjadi orang yang ingin keluar dari zona nyaman tersebut. Gue mau kuliah jauh dan salah satu pilihannya ini. Kenapa gue nggak ngambil negeri? Karena gue nggak mau ikut kayak SBM lagi. Gue kan gap year nih setahun. Hmm. Nah, dan juga gue ngincar beasiswa. Oh, lu di sini beasiswa juga. Iya, beasiswa. Tapi gue ngambil poinnya sebenarnya serunya di temen bokap lu ya, Iya. dari komplek DPR. Iya. Berarti orang DPR tahu Trilogi. Tahu, tahu. Promosi. Tahu, bener. Promosi. Promosi. Plus atas bos. Nah, Plus atas bos. tahu, tahu. Tahu. Juga karena jurusan TKV sih sebenarnya. Oh, lu suka. Kan tapi Iya. lu bukan minatnya tadi bukan di Sudiri Bukan Cafe. di sana, tapi beberapa bulan terakhir gua dalamin yang kayak desain gitu. Hmm. Gua mau ambil DKV di daerah-daerah di Sumatera. Hmm. Mereka pada minta portofolio, gambar. Hmm. Jadi gua orang yang bisa gambar. Ya, ya. Nah, untung di sini nggak ada portofolionya. Oh, Jadi gua ambil oke. ini. Lu lebih di sini lebih ngebantu lah. Ya. Iya. Tapi kan nggak tahu, lu kan nggak tahu. Dan ngirain MTK kan? Betul. Betul. Oh iya sih, benar. Tapi MTK gue BGST aman-aman aja sih. Ketemunya tambah-tambah nama perkurangan juga. Ya, nggak usah bang, nggak usah. Cafe. Kalau lu? Gua tahu dari mana alumni Trilogi di cafe juga. Oh, ada dari alumni Trilogi. Ada. Itu teman daerah lu. Iya, temen gue tuh kerja jadi barista kan. Oh. Jadi barista. Nah di tempat gue kerja ini ada kreatif supply-nya, kreatifnya, ada tim kreatifnya. Hmm. Nah alumni Trilogi ini emang selebgram Oke. yang suka main Magic. Kayak gue tahu deh. Ya jatuh. Gimik. Nah ini Gimik. ini termasuk Gimik. Magic. Iya. Magic. Nah, Terus spontan ya. gue nanya-nanya, gue emang tadinya mau masuk desain grafis, Ya. tapi nggak terima di negeri PNJ. Oh. Akhirnya gue nyari searching sama nanya ke dia. Ya. Dia ternyata di cafe juga. Yang ini ya Mas Zack ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa siapa? Kan kita jadi tahu ya kan. Trilogi tuh orangnya harus disebut banget nih. Oh, ya, nggak apa-apa. Bang Aldo Giustino. Oh ya benar Bang Aldo. Dia collabs kan sama Zack, pernah di repost kok nggak Oh, salah. iya, pernah. Ya gue ikutin kok Bang Aldo. Gue nggak kenal lu sih sebetulnya. Tapi gue keren sih Bang Aldo. Nah, gue milih UMN, IKJ, Trilogi. Pilihan gue. UMN jauh satu. Males ngekos, gue males ngekos. Biasanya orang itu pengen bebas aja sih. Pengen bebas tapi udah dibebasin alhamdulillah. Oke. Terus kedua IKJ. Ya. Katanya IKJ ada yang suka pakai itulah. Oh ya. Jadi gue nggak boleh. Oh. Orang tua lu sendiri. Bukan orang tua si pade gue. Oh iya. Pade gue yang nggak ngebolehin. Sebenarnya karena tinggal tergantung takut. tempat. Iya, tergantung anak, tergantung gua Tergantung juga. diri lu, sorry. Nah, Tergantung sih, diri lu pribadi. pribadi. Tapi ya udahlah kalau emang dia nggak mau daripada nggak dibiayain kan. Iya. Jadi gue masuk sini. Nah, Udah daftar sih, daftar. berarti lu lulusan Lulus apa? tahun ini juga Tahun tapi ini, baru tahun ini. baru tahun ini. Oh, tapi sempat kerja di Gue kerja tuh udah pas kelas 12 semester 2. anjir keren. Kenapa tuh lulus apa ya? Karena pengen merasakan nyari duit sendiri sih, emang dari kecil pernah. Gue pernah, jujur walaupun gue kayak gini, Iya, gue iya. pernah ngojek payung, sumpah. Iya. Ngojek payung. Oh, gue pernah sih, gue juga pernah. Itu kayak dapat duit 20.000. Wah, gue dapat duit 20.000, duit sendiri lagi dari sendiri, cari sendiri gitu. Keren sama kamu. Art banget ya orang. Terus ya udah ya, daripada dan 2020 kan Covid tuh. Ya, Saya mau online dan gue nggak ngasih uang jajan kan. ya. Daripada gue minta-minta mulu, mending gue cari kerja. Akhirnya di situ dapatlah gue di situ, jadi barista situ. Dan gue di situ ditawarin jadi ada freelance juga modeling photoshoot. Jadinya gue barista, freelance gue modeling photoshoot, kadang-kadang jadi talentnya Bang Aldo. Ada juga saya program lain, Oke, gitu-gitu. oke dari dulu juga udah ya
inilah biasa dengan kamera lah ya. Artis bang, artis. Idih. Si artis. Tuh trilogi artis masuk lagi promosi. Bisa pakai modal nih. Aduh, masih jaga tanggapan next week. Waduh. Itu buat Nah lu kita aja. kalau misalkan ini kan perihal entertain ya. Kalau organisasi lu pernah ikut kecimpung pengalaman organisasi lu? SMP pernah mau ikut tapi nggak jadi. SMA tuh gue mau ikut ini OSIS. Iya. Tapi gue nggak dapet info pendaftaran OSISnya. Kan delegasi lu nggak ikut ekskul gitu? Ekskul ikut. Biasanya ada delegasi dari ekskul gitu? Enggak. Nggak ada. Gak ada info sama sekali. Akhirnya ya nggak jadi. Akhirnya tapi gue dipilih jadi ketua angkatan kemarin. Ketua angkatan di SMA. Oh iya. Berarti gue nggak. Ya itu termasuk organisasi loh, Iya, organismenya dalam angkatan dia loh, Iya. keren sih. Iya. Soalnya ketua yang sebelumnya ada 2 orang. Ya, Satu ketuanya malas kerja katanya capek. ya. Kedua ribet. Katanya pas ketua yang kedua bilang ribet nggak mau gini. Oh ya udah. Akhirnya gue mencalonkan diri, gue memberanikan diri. Ya udah Iya. sini gue aja. Ya udah akhirnya lancar semua, alhamdulillah sih. Aman ya. Alhamdulillah. Kalau lu? Apa tuh? Organisasi. Wah organisasi dia banyak banget dia mah. Sampai nasional ya? Hampir enggak. Hampir. Apa lu? Apa? Di Riau tuh Pekanbaru. Iya. SMK OSIS. SMK OSIS sampai menjadi wakil ketua bidang doang sih. Oke, ya lumayan lah. Ya, terus megang beberapa ekskul, ketua-ketua ekskul kayak futsal, atletik, jurnal, rohis. Anak lo. Sama lu. Keren. Masya Allah. Insya Allah. Terus kalau yang itu kan lingkupnya sekolah ya. Ya. Tapi kalau yang di luar sekolah ada satu forum anak. Forum anak di Iya. Jakarta juga ada forum Iya. anak. Iya. Sempat kemarin ke sama anak-anak sini. Iya. Ikut. koordinasi. Jadi pertama kan udah awal dari kabupaten tuh. Iya. Dari kabupaten penjabat cuman ke ini wakil ketua bidang lagi. Iya. Nah, Demen. Terus beberapa bulan kemudian gue langsung dapat jabatan jadi wakil ketua. Jadi kan ada ketua, Iya. ada beberapa bidang tuh. Iya. Nah setiap wakilnya itu jadi ketua bidangnya. Oke. Jadi gue jadi wakilnya salah satu bidang. Oh iya. Pemberdayaan anak. Itu sekabupaten. Iya, pertama kabupaten. Selang beberapa bulan lagi, gue ikut ke yang provinsi. Provinsi. Ya cuma jadi anggota doang sih. Itu di Riau tuh. Di Riau. Ya walaupun cuma jadi anggota tapi Banyak. benefit yang gue dapat itu wah luar biasa sih bang. Iya. Gue pernah ikut rapat sama ketua DPR, ketua DPRD, ketemu gubernur, ngobrol langsung sama gubernur, diskusi bareng gubernur tentang anak, hak-hak anak gitu. Iya. Itu sih yang paling benefit yang gue dapat jadi ikut. Soalnya itu langsung dari program pemerintah. Iya itu kan, langsung dibawain ke pemerintah. Iya. Pernah sih gue di Jakarta juga Iya. ada ikut. Soalnya setiap provinsi pasti ada. 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 Itu dari pengalaman lu ya. Itu pengalaman. Jadi nggak kaget lagi sih untuk organisasi sebenarnya. Tapi cocok sih emang. Kayaknya lo emang harus jadi ketua terus kayak. Ketua hima kan ntar. Ketuaan jangan sampai sih. Ini jadi ketua hima kan? Enggak. Oh. Nggak Hima dulu, DKP kan. Nggak dulu. Iya, Hima Indi. Siapa tahu nih kan. Nggak dulu. Nah lu kenapa sampai ngeberaniin diri untuk jadi ketua angkatan di trilogi? Kenapa harus lu menerima? Oke, gue fine. Gue bikin visi misi silakan. Pertama gue orang yang suka cari tantangan. Asik. Siap. Oh, ini kan dikasih tantangan nih gue sama PK gue. Tunjuk. Lu mau nggak jadi calon ketua angkatan? Karena lu ini bisa diandelin ini. PK gue ngomong gitu. Diandelin ya, bukan dibansurin ya. Iya. Padahal nih PKKMB dari hari pertama sampai hari ketiga gue duduk paling depan, kerjaan gue cuma tidur. Dan dia ngomong gitu. Yaudah karena dia udah percaya sama gue, yaudah gue ambil. Dan terus ya karena teman-teman gue sih lebih tepatnya, gue dipilih jadi ketua angkatan. Oh ya, soalnya voting juga sih. Iya. Iya, voting. Pentingnya gue orang yang bisa dibilang mudah bergaul sama siapa aja. Iya. Jadi mungkin karena itu mereka milih gue.
Oke. Nah dari lu pribadi kenapa lu harus nerima Karena gue udah dikasih kepercayaan kepercayaannya? udah dikasih kepercayaan sama temen-temen. Kasih kepercayaan, akhirnya lu memberanikan diri Iya. bertanggung jawab. Harus tanggung jawab. Oke sih. Ya itu challenge. Challenge Kalau itu lu lihat selama ini jadi ketuanya Keren sih, keren. keren ya. Sounding terus, sounding. Sounding terus anaknya. Nah kalau lu kenapa jadi ketua ketua makrab? Waktu itu Itu termasuk proker dari ketua apa angkatan? ketua angkatan. Oh, oke. Jadi gimana ya waktu itu ya? Gimana sih? Lupa gue. Jadi waktu itu kami lagi itu seminggu setelah PKKMB. Yang ditarikin 2 orang dari prodi-prodi kan buat perwakilan Iya, dulu. perwakilan. Jadi gue bikin kepanitiaan makrab. Ya. Jadi hari pertamanya gue langsung bikin struktur dari ketua, wakil, kepala divisi gitu. Itu gue tanyain, ada nggak yang mau jadi ketua? Diem semua. Iya. Tapi emang dia udah nyuruh gue, Koy, lu aja ketua ya. Sebelum rapat gue udah bilang sama dia, kalau nggak ada yang mau jadi ketua lu aja kok gitu. Iya sih. Kan orang terpercaya. Iya. Orang terpercaya. Dan untungnya dia mau. Lu mau sih. Tapi gimana perasaannya jadi ketua makrab? Pusing. Pusing gue nih. Masih jalan. Enggak. Enggak apa-apa sih. masih. Masih. Masih ada ini sih, masih ada info lanjut sih di grupnya tergantung. Emang lu rencana makrabnya itu 1 hari atau 2 hari? 2 hari 1 malam. 2 hari itu malam. Luar kota. Luar di Bogor. Itu gue mikirnya bahayanya sih. Gue bawa 300 orang soalnya. Oh 300 orang itu angkatan lu ya? Dan Iya. gue kasihannya kan waktu itu cuma dikasih jangka sebulan kan. Iya. Lu rapat sebulan kelar langsung makrab. Tapi ada perizinan dari universitas. Tahu bang, gue nggak tahu. Waduh, gue nggak tahu soal itu. Katanya ada. Lu seharusnya lu nanya. Katanya ada. Katanya sih ada. Ada. Dekan sudah menyetujui. Menyetujui. Ya. Itu dekan. Dekan. Kan lu seangkatan. Iya. Boleh dibahas? Gitu. Ya. Silakan. Gimana? Gimana? Nggak apa-apa. Katanya dekan kan Santai. nggak ada yang nggak sounding ke dosen-dosen Iya. gitu, makanya dosen nggak ada yang tahu. Jadi gue nanya ke dosen ini nggak tahu soal ini gitu. Oh, intinya komunikasi. Nah, Siapa tahu dosen-dosennya dengar. Tapi tenang aja buat angkatan 22 makrab bisa jalan kok aman. Harus jalan. Kan buat malam keakraban. Iya, biar Walaupun akrab. konsepnya 2 hari. Biar akrab. Berarti dalam 2 hari itu malam semua. Iya, biar ada tradisi baru ya Pak ya. bener. Tuh dari angkatan lu sendiri support gak? Buat Support makrab. kalau Hmm. makrab nggak bayar. Kalau nggak bayar. Ya gue juga mikir ke situ, soalnya kalau nggak ada sponsornya masuk. Dan ini kan acara makrab juga kan, siapa Iya. sih sponsor yang mau pasti dikit dong kan. Ya dalam Nggak- bentuk 300 ya sponsor juga harus melamili juga sih. Iya. Nah, mungkin kalau anak-anak pada dibayar kan, gue hitung-hitung semua 300.000 per orang. Lumayan Agak juga, berat sih. agak berat soalnya takutnya ada anak-anak yang ngerantau atau yang ngekos, Iya, yang iya. 300 itu bisa dipakai buat dia jajan atau keperluan dia sendiri, Iya. malah buat makrab cuman 2 hari 1 malam gini doang. Ya. Ya. Ya intimate. Tapi sejujurnya walaupun tanpa makrab sebenarnya mereka bisa nyatu. Ya. Jujur, Iya. gue yakin banget bisa nyatu karena gue lihat dari anak dua-dua tuh emang semuanya nggak ada yang Kemarin nggak ada introvert, circle, nggak ada circle gabung. Oh yang ketua angkatannya siapa dulu tuh? Wah, Ya tapi Nggak ada. gimana ya? Kalau gua kan DKV nongkrongnya di PKM nih. Yang kayak anak manajemen di PJP, TI di PJP gitu. Ya itu lingkup fakultasnya. Iya. Iya. Nah, tapi Prodi. kalau misalnya gua main ke sana, ya gua ngobrol sama mereka. Iya. Join. Mereka masih open gitu sama gua. Dan seandainya ada yang bukan seandainya sih emang ada prodi lain yang main ke PKM berhubungan dengan anak-anak DKV, ya kami open. karena kan PKM sebenarnya kan bukan punya DKV kan, Iya. bukan punya DKV, Ya, punya semuanya. prodi semua prodi sebenarnya. Siapa karena katanya nggak ada hidup, gue dapet cerita waktu katanya nggak ada kehidupan di PKM makanya diisi sama DKV. Berarti lu kalau misalkan gitu ambil resiko tinggi, itu lu mengiyakan gak dari acara lu? Makrab. Heeh. Setelah gue pikir-pikir enggak, tapi katanya dia jalanin dulu aja, nikmatin Nikmatin proses. Iya. Ya udah iya bang, gue lakuin dulu coba jalanin. Dan gue udah nyebar sponsor kan, udah nyebar proposal, belum ada yang Wah,
belum ada yang lagi Bisa, siapa tahu dari dengar ini pengen masuk sponsor brand bisa. sekali. brand udah gua teleponin gimana ini sana Bisa ada sih. kenalan dari om gua juga Pucuk nggak dibales Tapi udah ada. satu dan Gede itu sih. belum tentu juga dia mau Iya, pas tapi udah. setelah melihat proposal kirim Video udah minta hard copy kan. udah minta hard copy-nya. Yuk bisa ya? Bisa ya. Bisa. Brand U. Logonya U. Nah setelah ini lu kan lu memimpin dari job desk-nya masing-masing, lu memimpin dari makrab lu juga dari angkatan lu. Definisi arti lu dari pemimpin tuh? Bagi gue, pemimpin itu orang yang memimpin bukan 1-2 orang, bisa sih 1-2 orang, dengan mengambil beberapa gambaran-gambaran dari setiap anggota-anggotanya Iya. dengan satu tujuan yang sama. Iya. Dalam tujuan yang sama. Ya. Terus Kan biasanya ada apa tuh? Biasanya ego semua kan Iya. orang pikirannya beda-beda. Iya. Nah gimana caranya kita sebagai pemimpin menyatukan itu dan jadi satu suara semua sejalan. ya, Nggak beda-beda. ya pemimpin. Nah ini tantangan juga bagi gue, Makrab juga bro. tantangan bagi gue karena gue termasuk orang yang memiliki ego yang tinggi sih. Terus gue ngambil dapat gimana ya, ada dari yang lain gitu, saran-saran dari yang lain, Bukan pressure ya, bukan pressure, tapi lebih saran. lebih saran. Dari saran itu ya tinggal lu ambil polanya aja, baik dan buruknya ya Baik. tergantung dari lu Iya, pribadi. cara memfilternya. Iya, Iya. iya. Kan pemimpin juga nggak harus template. Nggak harus emang. Nggak harus template. Ya kalau misalkan itu lu jadi diri lu sendiri aja. Tapi kalau misalkan dari semua orang tidak menyetujui dari kebijakan lu, berarti ada salah Ada salah dari kepemimpinan gua, lu. dari kepemimpinan gua. Kayak gitu sih. Tapi proker selain makrab apa lagi? Gua niatnya angkatan 22, gua pribadi yang masih mikirin gua, Aang, sama S, gua nyaranin buat bikin pensi Pentas seni. di kampus. Oke. Pada Niatnya. festival. Kalau itu Tapi T-Fest ya? ntaran, iya. Bukan, tapi bukan kalau ya Kalau kayak dulu fest, gitu, tapi tujuan kami ini memperkenalkan angkatan 22 Heeh. kepada angkatan-angkatan lain. Kepanitiaan. Iya. Cutting dan senior senior. Oh kalau ya sebetulnya kalau lebih bagusnya lagi inaugurasi. Inaugurasi itu lebih kayak celebrate-nya diri angkatan. Iya. Itu inaugurasi lu bisa konsepnya dalam ini angkatannya ya angkatan 2022. Tapi konsepnya seperti itu pentas seni. Iya. Pentas seni itu kan sebagai konsepnya. Tapi kalau misalkan inaugurasi lu celebration-nya lu sebagai gue udah dilantik nih jadi mahasiswa, gue udah ini jadi angkatan 22. Ya gue punya acara untuk angkatan 22 di organize sama angkatan 22 dalam bentuk inaugurasi. Tapi penontonnya bisa aja. Bisa sih. Iya, bisa pensi masuk. kayak gitu niatnya. Anak 22 wajib datang Hmm. dan senior boleh join, boleh masuk. Hmm. Dan Bisa. niatnya malamnya DJ. Asik. Asik gak sih? DJ terus. Asik. Mana anaknya party banget. Wah, Bukan, nggak gitu. Nggak party. cuman Dosa. ajojing ya. Dosa. Siap. Boleh. Awas ada anak Royce. Oh, dari pengembangan lu kan bisa. Kalau lu sendiri hobi lu gue gambar, basket, semua yang berbau dengan olahraga gue suka sih. lebih ke olahraga Iya. atletis. Kalau lu Kalau gua ya, futsal, sepak bola, kayak gitu. Dua itu aja sih. Gitu kan hobi gua. oh ya, pantas emang buat dijadiin. Nah, itu dari hobi lu itu lu bisa lu kembangin. Sebetulnya bukan hanya tentang buat keinginan diri lu, biasanya dalam perpolitikan keinginan lu sendiri kan diutamakan gitu kan. Makanya dari hobi itu lu bisa lah dikembangin, kan impactnya juga buat yang lainnya hobi ini. Kayak sepak bola juga ada di Trilogi. Thank you udah datang didengar. Ya, semoga dari Dewan mendengar ini teman-teman angkatan bisa tahu ya kan. Ya. Dan tahu tujuannya biar angkatan lu makin kompak gitu ya kan, karena lu ada visi dan misi yang harus didengarkan gitu kan. Dan keluh kesah itu kan keluh kesah lu juga ya bukan, lu kan sering kan dikritik kan.
lu juga sering kasih Banyak masukan juga sih, ya ada yang seenggaknya ngomong orang di juga belakang mendengar pasti ada kan. alasannya bagaimana Iya, gitu. iya. Ya semoga dari dengar ini bisa mengerti semuanya gitu ya kan. Thank you semua, thank you.